Kita langsung saja mengundang pembicara kedua, Dr. Elsa Susanti, spesialis saraf konsultan dengan judul Waspada Tumor Otak Mengenali Tanda dan Gejala Awal. Saya akan bacakan kurikulum PT beliau. Dr. Elsa lahir di Tanah Keras 23 September 1979, menamatkan dokter umum dari FK Unsyah, lulus tahun 2006, menyelesaikan pendidikan spesialis saraf di Universitas Erlangga lulus tahun 2013 dan telah mengikuti fellowship neuro-onkologi di Departemen Neurologi RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo lulus tahun 2019. Saat ini beliau bekerja sebagai staf pengajar bagian neurologi FK Unsyah Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Kita langsung saja mempersilahkan kepada Dr. Elsa Susanti, spesialis saraf konsultan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Restu. Saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Apakah ini sudah terlihat, dokter? Saya belum melihat, Dokter Elsa. Belum ya? Sebentar, kenapa jadi sulit ya? Sebentar. Saya stop dulu ya. Maaf. Apakah ini sudah bisa, Dok? Sudah ada bagiannya, Dok, tapi mungkin di slideshow kan, Dok? Ini ya, masih dalam bentuk folder-folder. Ya. Ini sudah slideshow? Belum, Dok. Belum ya? Sebentar. Bisa dibuka aja, Dok, materi ID-nya. Sebentar. Ya, ini sebenarnya sudah saya buka ya, tapi kok belum ya? Ini ya, materi ID ya? Ya. Apa sudah, Dok? Dok, mungkin izin di stop share dulu, Dok. Lalu dibuka dulu materi ID-nya, baru di share screen lagi. Oke, saya stop share dulu ya. Ya. Oke, aduh, maaf, saya buka dulu ya. Ya. Oke. Oke, sudah. Saya rasa sudah ya. Sudah, Dok. Ya, izin di ya, betul, di slideshow aja. Oke. Oke. Lanjut, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit gangguan ya. Perkenalkan, saya Dr. Elsa Susanti dari Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Terima kasih kepada Dr. Restu dan kepada panitia yang memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan sedikit mengenai tumor otak. Ya, saya yakin saat ini kita sudah banyak ya menemukan kasus-kasus tumor otak yang baik itu di rumah sakit maupun di klinik ya. Nah, di Amerika Serikat sendiri ini disebutkan bahwa 73.500 kasus per tahunnya itu dirawat karena tumor otak dengan rate 24,6 per 100.000 populasi per tahunnya. Ini cukup banyak ya. Nah, apa sih sebenarnya tumor otak itu atau brain tumor itu ya? Neoplasma intrakranial atau juga kita bisa sebut dengan tumor otak, ini merujuk kepada suatu proliferasi dari sel pada sistem saraf pusat yang tidak terkontrol dan abnormal.
Nah, jadi sel-sel ini mempunyai mekanisme pathway sendiri, mereka mempunyai potensi kesintasan sendiri, dan mereka mempunyai treatment option sendiri. Nah, ini kita lihat, ini adalah sel yang normal. Nah, di sini sudah terjadi mutasi pada satu sel, di mana sel yang mengalami mutasi ini dia akan berproliferasi dengan sangat-sangat cepat, ya, bisa menghancurkan atau menginfiltrasi sel-sel normal yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah pertumbuhan sel tumor. Nah, secara garis besar, tumor otak bisa kita bagi dua, ya, tumor otak primer dan tumor otak sekunder. Nah, tumor otak primer ini adalah tumor yang tumbuh dari sel-sel yang ada di sistem saraf, ya, baik itu berasal dari sel neuronnya sendiri atau berasal dari sel-sel dari jaringan penyokong yang ada di saraf. Kita tahu bahwa sistem saraf kita punya jaringan penyokong atau sel penyokong yang disebut dengan sel glia. Yang termasuk ke dalam sel glia ini adalah astrosit, ya, oligodendrosit, sel ependim, kemudian juga ada selubung atau pembungkus otak yang kita sebut dengan meningen. Nah, semua tumor yang berasal dari ketiga komponen ini, apakah itu dari sarafnya sendiri, dari sel glia, atau dari selubung otak sendiri, nah itu kita golongkan ke dalam tumor otak primer. Nah, kalau tumor otak sekunder, atau mungkin kita lebih familiar dengan tumor otak metastasis. Nah, jelas ini adalah tumor yang sebenarnya asalnya bukan dari otak, dia berasal dari tempat lain yang kemudian bermigrasi atau menyebar ke sistem saraf atau ke otak. Contohnya adalah tumor yang berasal dari tumor paru atau kanker paru, tumor tiroid, tumor serviks, atau juga tumor kulit. Pada dasarnya semua tumor dari tempat lain bisa bermetastasis ke otak atau ke sistem saraf. Nah, sudah jelas tumor yang mempunyai sifat bermetastasis atau menyebar ke tempat lain ini adalah suatu proses keganasan. Nah, ini mungkin untuk teman-teman, ya, di primary care atau di fasilitas kesehatan tingkat 1 atau teman-teman dokter umum. PowerPoint ini atau presentasi ini memang saya buat ringan sehingga mudah kita pahami sesuai dengan kompetensi teman-teman di primary care, ya. Gejala apa saja sih yang perlu kita ketahui, ya? Kapan kita merasa perlu mencurigai kalau pasien yang datang ini adalah penderita, ya mungkin ini adalah suatu tumor otak. Gejala dari tumor otak ini banyak, dia beragam, ya, tergantung kepada lokasi mana tumor tersebut berada. Nah, ini saya mencoba merangkum beberapa, dan ada beberapa yang saya highlight, di mana yang saya highlight ini adalah saya rasa penting untuk kita ketahui di fasilitas kesehatan tingkat 1, karena ini adalah gejala dan tanda yang sering kita jumpai. Antara lain itu adalah nyeri kepala, kemudian kejang, perubahan perilaku, ya, kemudian defisit motorik, ada gangguan keseimbangan, dan yang tidak kalah penting adalah gangguan penglihatan. Dan ada gejala-gejala yang lain, misalnya kebas pada separuh badan, kesulitan untuk berkomunikasi, kemudian sering lupa, ya, atau mungkin pasiennya menjadi disorientasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya highlight beberapa ini, mungkin nanti akan kita lihat berikutnya lebih mendalam. Nah, yang pertama adalah nyeri kepala. Pengalaman saya pribadi, 100% pasien tumor yang saya rawat, yang datang ke saya itu ada keluhan nyeri kepala. Nah, dari teori ini disebutkan bahwa setengah atau 50% dari penderita tumor otak ini datang atau mengalami keluhan nyeri kepala. Kenapa bisa terjadi nyeri kepala pada tumor otak ini? Jadi sebenarnya nyeri kepala terjadi akibat pertumbuhan tumor, ya, di dalam rongga kalvaria atau di otak, di mana semakin lama semakin membesar, maka dia akan semakin mengambil tempat. Tumor yang membesar ini nanti dia akan menekan struktur-struktur yang peka nyeri di dalam kalvaria. Contohnya adalah pembuluh darah, meningen, dan lain sebagainya. Nah, khasnya pada nyeri kepala untuk tumor otak ini, biasanya dia tidak berdiri sendiri, paling nyeri, ya, memburuk pada saat bangun tidur, dan jika tekanan intrakranial sudah semakin lebih tinggi, maka ini biasanya akan disertai dengan muntah, disertai dengan mual, atau disertai dengan defisit neurologis yang lain.
nyerinya juga diperberat dengan batuk, dengan latihan, olahraga misalnya, atau dengan perubahan posisi. Dan biasanya tidak akan berespon atau tidak akan berkurang dengan minum obat-obat analgetik ringan. Ya, mungkin pada saat awal-awal terkena, dia akan berespon ya dengan pemberian over the counter analgesics atau seperti pemberian Panadol. Namun lama-kelamaan seiring dengan bertambahnya massa tumor, maka obat ini tidak akan menolong lagi. Nah, ini gambar ini bisa kita lihat adalah imaging ya, ada dua imaging. Ini yang gambar A ini adalah CT scan kepala, sudah potongannya sudah lebih agak ke korteks ini ya. Di sini dapat kita lihat ada nodul ya, ada satu nodul lesi dengan gambaran yang heterogen ya, ada gambaran kistik dan juga ada gambaran sedikit padat. Nah, di sekeliling dari tumor ini atau nodul ini kita bisa lihat ada gambaran yang hipointens ya, yang agak hitam ini ya, ini kita hipodens, mohon maaf ini CT scan-nya kita bilang ini adalah hipodens yang gambar agak hitam ini. Nah, ini adalah udem yang terjadi di sekitar tumor. Nah, jadi khasnya pada tumor otak itu dia tidak hanya memperbanyak diri sendiri, tapi dia juga menyebabkan udem yang terjadi di dalam otak. Nah, yang khas kita sebut dengan finger-like udem atau peritumoral udem atau perivokal udem atau juga sering kita sebut dengan vasogenic udem. Nah, yang kedua, ini gambaran MRI ya. Di sini bisa kita lihat yang sangat hiperintens ini, gambaran putih besar ini adalah massa ya, massa dan area hiperintens yang sedikit lebih agak-agak pudar di sekeliling massa ini adalah udem ya, udem vasogenik sama dengan ini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat sudah ada pendorongan atau penekanan atau midline shift ke sisi kontralateral. Nah, ini terjadi akibat massa yang sudah sangat besar, kemudian disertai dengan vasogenik udem yang juga cukup luas. Nah, ini adalah penyebab nyeri kepala utama pada tumor otak. Nah, sekarang kita lihat kenapa bisa terjadi vasogenik udem. Mungkin secara ringkas bisa saya jelaskan bahwa kita semua tahu bahwa di sistem saraf pusat itu ada yang namanya blood-brain barrier ya, atau sawar darah otak. Di mana sawar darah otak ini ada yang namanya tight junction ya. Jadi sel-sel endotel dari luman pembuluh darah ini diikat dengan sangat kuat oleh protein yang namanya claudin, okludin dan kaderin. Sehingga mereka berikatan sangat kuat sehingga sangat-sangat memproteksi jaringan otak. Jadi tidak sembarangan molekul yang bisa keluar masuk ke dalam sistem ini. Nah, jika ada kerusakan pada tight junction ini, maka akan terjadi disfungsi dari blood-brain barrier ini. Akibatnya apa? Cairan yang ada di dalam luman pembuluh darah ini bisa melakukan ekstravasasi ke ekstraseluler. Inilah yang menyebabkan terjadinya udem. Nah, salah satu mekanisme terjadinya vasogenik udem yang sudah kita ketahui pada tumor otak itu adalah yang dimediasi oleh VEGF. VEGF ini adalah vascular endothelial growth factor yang dulu disebut dengan vascular permeability factor. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri ya. Ini adalah kondisi normal ya. Kondisi dari tight junction yang normal, jadi protein claudin dan okludinnya berikatan dengan kuat, cairan yang berada di dalam luman pembuluh darah ini tidak bisa melakukan ekstravasasi ke ekstraseluler, sehingga ini adalah kondisi yang normal. Nah, pada kondisi adanya tumor otak, ini tumor otak. Nah, tumor otak ini dia sangat-sangat kuat mengekspresikan VEGF ini. VEGF ini nanti akan menekan ekspresi dari claudin dan okludin ini, sehingga tidak ada protein yang mengikat antara endotelium 1 dengan endotelium berikutnya, sehingga tight junction ini menjadi loss. Akibatnya adalah cairan yang ada di dalam pembuluh darah ini keluar ke ekstraseluler, membentuk yang namanya tadi peritumoral udem atau perivokal udem atau vasogenik udem di sekitar tumor. Nah, jika ini dibiarkan terus berlanjut, nah tentu ini akan semakin memakan tempat ya di ruang intrakranial, akan semakin meningkatkan tekanan intrakranial, sehingga pasiennya nanti lama-kelamaan
bisa mengalami yang namanya herniasi cerebri. Jadi pasiennya bisa mengalami penurunan kesadaran, henti nafas, dan bisa meninggal. Nah, terus bagaimana buat kita teman-teman sejawat yang berada di fasilitas kesehatan tingkat pertama di puskesmas, misalnya apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita ketemu pasien seperti ini? Tentu tidak langsung pasien datang tanpa ada ditangani apa-apa kemudian langsung dirujuk. Sebenarnya bisa ya, ada yang bisa teman-teman lakukan. Diketahui bahwa steroid khususnya adalah dexamethasone ini sangat-sangat efektif dalam mengurangi udem vasogenik akibat tumor tadi. Jadi ini bisa diberikan dengan dosis antara 4 sampai dengan 100 mg per hari. Nah, kenapa dexamethasone ini dipilih? Karena disebutkan di sini bahwa dia mempunyai efek mineralokortikoid yang rendah, kemudian dia mempunyai efek maksimalnya bisa kita capai dalam waktu 24 sampai dengan 72 jam setelah initial dose. Dia sangat cepat mengurangi udem. Kemudian ada penelitian yang menyebutkan bahwa perbaikan permeabilitas kapiler itu sudah dapat kita lihat dalam waktu 1 jam setelah pemberian dosis tunggal dexamethasone ini. Kemudian gejala kedua adalah kejang atau seizure, kejang ya. Jadi ini merupakan suatu aktivitas elektrik yang abnormal di dalam otak, ya tentu dipicu oleh adanya suatu lesi. Kalau di sini khususnya adalah tumor. Bisa bersifat general atau vokal. Kebanyakan adalah bisa disebutkan 90% bersifat vokal, yang kemudian nanti bisa menjadi general. Nah, seizure ini atau kejang ini juga merupakan salah satu gejala yang sangat-sangat, tanda yang sangat sering kita jumpai. Lebih banyak kita jumpai pada low grade glioma 60 sampai 100%, sementara pada yang high grade kita jumpai 40 sampai dengan 60%. Dan tidak jarang juga pada beberapa kasus kejang ini ternyata merupakan gejala pertama yang muncul, baru kemudian diikuti dengan gejala-gejala yang lain. Nah, jika ketemu pasien seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Ada satu kekhususan ya di bidang neuroonkologi untuk pemberian obat anti epilepsi pada penderita kejang dengan tumor otak. Jika teman sejawat menemukan, sudah mengetahui bahwa ini pasien memang penderita tumor otak, sebelumnya tidak pernah ada kejang, kemudian datang kepada teman sejawat, kemudian dengan keluhan kejang. Walaupun kejang yang terjadi itu baru pertama kali, maka kita sudah harus memberikan obat anti epilepsi. Jadi kita tidak perlu tunggu dulu, oh kita lihat dulu deh sehari, 2 hari, atau seminggu, apakah muncul kejang kedua atau kejang ketiga, karena ini kejangnya baru 1 kali. Nah, jadi tidak seperti itu. Walaupun kejangnya cuma 1 kali, tapi kalau ini adalah pasien yang sudah terdiagnosa dengan tumor otak, maka kita harus memberikan obat anti epilepsi. Nah, di neuroonkologi ada konsensus yang merekomendasikan bahwa kita sebaiknya menghindari obat-obat anti epilepsi yang bersifat bisa menginduksi enzim hepar. Contohnya adalah phenytoin, carbamazepin, kemudian fenobarbital. Pilihannya kita bisa berikan levetiracetam atau asam valproat. Nah, pada tabel ini bisa kita lihat manajemen atau tata laksana kejang pada tumor otak. Di sini untuk low grade glioma direkomendasikan pemberian levetiracetam. Pada minggu pertama bisa dimulai dengan dosis 250 mg 2 kali sehari, bisa dinaikkan mencapai 1.500 mg 2 kali sehari. Nah, jika sudah dengan dosis seperti ini, masih kejangnya masih belum teratasi dengan baik, artinya masih muncul kejang, maka bisa kita combine dengan asam valproat. Sementara untuk glioblastoma, terutama jika sedang dalam kemoterapi, seperti pemakaian temozolomid, maka di sini dianjurkan untuk pemberian asam valproat bisa dikombin dengan levetiracetam. Nah, kembali lagi pertanyaannya, bagaimana buat teman-teman dengan yang bertugas di fasilitas kesehatan tingkat 1? Bagaimana yang kita tahu ya kalau di puskesmas, mungkin kita cuma punya obat phenytoin, kita cuma punya carbamazepin, kita tidak punya levetiracetam gitu. Terus gimana? Apa kita biarkan saja? Nah, jadi sebenarnya phenytoin ini bukan obat-obat ini ya, bukan cuma phenytoin, fenobarbital juga dan lain sebagainya. Ini bukan kontraindikasi mutlak, tidak boleh diberikan. Bisa diberikan, terutama jika penderita tidak sedang
on terapi steroid atau tidak sedang dalam penggunaan obat-obat kemoterapi. Ya, jadi tidak selalu pasien tumor otak itu selalu menggunakan steroid. Tidak selalu kita berikan. Jadi steroid ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita gunakan untuk mengurangi udem vasogenik. Jika ternyata kita lihat pada pasien ini tidak ada udem, ada beberapa ya teman sejawat, tidak semua pasien tumor itu dari imagingnya kita lihat ada dari tumoral udem, tidak ada udem vasogenik. Contohnya adalah pada kasus meningioma, ada beberapa kasus meningioma yang memang udemnya sangat-sangat minimal, bahkan tidak ada. Nah, jika kondisi seperti itu, tentu kita tidak harus memberikan steroid pada pasien ini. Nah, jadi kalau misalnya pasien tidak dengan on steroid atau tidak dalam penggunaan kemoterapi, boleh saja kita berikan phenytoin. Teman-teman sejawat di puskesmas atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama boleh memberikan phenytoin atau karbamazepin atau obat-obat kejang lain yang tersedia di sana. Kita lihat sedikit kenapa pada saat pemberian dexamethasone ini disarankan untuk tidak memberikan phenytoin. Ya, karena interaksi obat ini menyebabkan dexamethasone ini menyebabkan clearance dari obat pekejang phenytoin ini menjadi lebih cepat ya. Jadi di dalam darah itu tidak pernah tercapai therapeutic level dari phenytoin, selalu berada dalam subtherapeutic level, sehingga ya tentu saja dia tidak akan bisa menghentikan kejang dengan optimal. Nah, tentu bagaimana kompensasi kita kalau ternyata level terapeutiknya tidak tercapai dengan dosis yang seperti biasanya. Nah, tentu dosisnya kita naikkan. Nah, dosis phenytoinnya kita naikkan sampai dia mencapai level terapeutik. Yang jadi masalah adalah suatu saat kita harus melakukan tapering off pemberian dexamethasone. Pada saat kita tapering off, maka level dari phenytoin ini akan cepat sekali naik sehingga dia akan menjadi toksik. Makanya ini harus sangat hati-hati dan sebaik mungkin dihindari. Nah, kemudian gejala berikutnya yang juga sering kita jumpai itu adalah neuropsikiatrik ya, gejala-gejala psikiatrik ya. Mungkin perubahan perilaku, biasanya penderita yang pasiennya orangnya mungkin sopan, kemudian enak diajak berteman, ternyata kemudian menjadi kasar, menjadi abusif, menjadi agresif, menjadi gampang marah, atau mungkin dia menjadi lebih menutup diri, cemas, kemudian juga bisa menjadi depresi, dan kadang-kala juga nggak tidur-tidur ini pasiennya, siang malam gaduh gelisah saja. Nah, ini juga bisa merupakan suatu tanda dari adanya tumor otak, ya tentu dengan diikuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Nah, biasanya untuk gejala-gejala neuropsikiatrik ini tentu kita berkolaborasi juga dengan teman sejawat dari psikiatri, ya. Mungkin perlu saya sampaikan di sini, untuk kasus-kasus tumor otak kita tidak bisa bekerja sendiri, kita seharusnya harus bekerja dalam multidisiplin tim. Jadi di situ nanti kita perlu bedah sarafnya, kita perlu patologi anatominya, kita perlu radiologinya, kita perlu psikiatrinya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Gejala selanjutnya atau tanda selanjutnya adalah gangguan motorik. Ya, gangguan motorik ini bermacam-macam, bisa hemiparesis, bisa hemiplegi, bisa paraplegi, bisa spastisitas ya, kekakuan, gangguan berjalan dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi defisit motorik atau gangguan motorik pada penderita tumor otak? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya. Yang pertama, terganggunya jalur motorik, jaras motorik oleh tumor langsung ya. Jadi tumornya memang tumbuh atau berada di jalur motorik itu sendiri. Yang kedua bisa karena terbentuknya inflamasi sekunder ya, inflamasi sekunder akibat terapi yang diberikan kepada tumornya ini. Contohnya adalah pasca radiasi atau pasca kemoterapi, di mana di situ bisa terjadi nekrosis ya, kematian dari sel-sel tumor ini memicu terbentuknya respon inflamatori lokal. Ya, ini juga bisa menyebabkan kerusakan pada jaras motorik. Berikutnya, manipulasi surgikal ini juga sering kita jumpai ya. Tindakan pembedahan sendiri itu juga beresiko tinggi untuk merusak dekat-dekat jaras motorik ya. Mungkin sering ya kita temui pasien tumor otak datang dengan hemiparesis ringan, mungkin kekuatan motorik 4.
Setelah dilakukan pembedahan, justru motoriknya jadi 3 atau malah jadi plegi. Nah, ini kemungkinan besar adalah ya ini karena terjadinya kerusakan pada jalur motoriknya akibat kerusakannya lebih berat ya akibat manipulasi atau proses evakuasi dari massa tersebut. Ini memang suatu risiko yang kadang-kala sulit kita hindari. Jadi memang kita harus betul-betul bisa edukasi dulu kepada pasien dan keluarga ya. Nah, tabel ini menunjukkan tipe-tipe defisit motorik yang terjadi. Ya, hemiparesis atau hemiplegi itu terjadi sekitar 26 sampai dengan 47%. Kemudian di sini juga gangguan ataksia dan gangguan keseimbangan itu 91%. Pada intinya adalah defisit neurologis ini terjadi sesuai dengan di mana lokasi dari tumor atau kerusakan yang terjadi di otak ya. Nah, gejala selanjutnya atau tanda selanjutnya adalah gangguan penglihatan. Ini juga sering ya, kenapa di sini saya highlight, di sini cukup sering dan ini adalah suatu gejala atau tanda yang seharusnya cepat kita atasi karena kalau tidak ya jangan sampai pasiennya menjadi buta ya. Gangguan penglihatan bisa berupa pandangan kabur, kemudian bisa berupa double vision ya, penglihatan ganda, bisa ada hemianopsia atau hilangnya satu lapangan pandang ya, kemudian atau bisa kebutaan total. Nah, kenapa ini terjadi? Ini terjadi bisa karena adanya penekanan pada nervus opticus baik secara langsung atau secara tidak langsung karena tumornya. Kemudian juga ada penekanan pada nervus 3, nervus 4, dan nervus 6, di mana kita tahu 3 nervus ini adalah nervus yang berfungsi untuk pergerakan bola mata. Atau mungkin juga lokasi tumornya berada di lobus occipital yang kita tahu ini merupakan area untuk penglihatan. Nah ini ya, ini jarak penglihatan nervus opticus, chiasma opticum sampai dengan di lobus occipital di sini di belakang ya. Nah, dimanapun di sini apabila terkena oleh tumor baik secara langsung atau tidak langsung, maka ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan penglihatan. Kemudian ini nervus 3 oculomotorius dan nervus 4, kemudian nervus abducens atau nervus 6 ini adalah 3 persarafan yang tadi berfungsi untuk pergerakan bola mata. Jika salah satu ini atau beberapa dari saraf ini terganggu, pasiennya akan menjadi juling, strabismus. Nah, jika ini terjadi, maka biasanya keluhan pasien adalah double vision ya, melihat ganda. Ini sangat-sangat sering kita jumpai ya teman sejawat. Sangat sering kita jumpai pasien datang dengan nyeri kepala, kemudian ada penglihatan ganda. Nah, ini sudah harus menjadi red flag buat kita. Nah, mungkin ini saya sudah hampir sampai di akhir slide ya. Ini adalah algoritma diagnosis dari tumor otak. Jadi kalau kita temukan penderita datang dengan keluhan, dengan gejala dan tanda yang kemungkinan besar ini adalah mungkin adalah suatu tumor otak, maka inilah yang akan kita lakukan. Kita akan lakukan pemeriksaan imaging untuk tumor otak, gold standarnya adalah MRI, bisa CT scan kepala jika MRI tidak dapat dilakukan. Dan jika kita temukan ini adalah suatu tumor, maka mungkin kita bisa lakukan brain biopsi, atau jika dari gambaran radiologis ini adalah suatu proses metastasis, nah tentu kita akan mencari tumor induknya ini berada di mana. Ya, nah setelah itu dapat nanti baru kita bisa memutuskan kira-kira apa terapi definitif yang cocok, yang sesuai untuk pasien ini. Nah, ini slide saya terakhir. Apa sih sebenarnya yang kita harapkan dari teman-teman yang berada di primary care, yang berada di fasilitas kesehatan tingkat 1, yaitu teman-teman dokter umum. Kita mengharapkan teman-teman bisa mampu, terutama membedakan ya gejala. Di sini yang saya highlight adalah nyeri kepala. Membedakan nyeri kepala ini nyeri kepala primer atau nyeri kepala sekunder. Ya, mungkin tadi Dokter Devi sudah sangat-sangat komplit, sangat jelas menjelaskan ya dengan tools apa yang bisa kita gunakan untuk membedakan ini nyeri kepala primer kah atau ini nyeri kepala sekunder karena tumor otak. Nah, kalau kita mencurigai ini suatu nyeri kepala sekunder karena tumor otak, kita harus mencari lagi nih ada tidak, untuk memastikan ya kita harus mencari lagi ada tidak gejala-gejala yang lain. Maaf. Karena biasanya sangat jarang nyeri kepala berdiri sendiri.
biasanya ada gejala lain seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ada gangguan penglihatan, perubahan perilaku, gangguan memori, kejang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harapkan teman-teman sejawat dokter umum mampu memberikan penanganan awal untuk gejala yang muncul akibat tumor otak ini. Seperti nyeri kepala akibat vasogenik udemnya tadi, tentu kita harapkan teman-teman bisa membantu dengan pemberian dexamethasone. Kemudian, kalau memang terjadi kejang, maka tentu teman-teman bisa membantu dengan pemberian obat anti epilepsi dan tentu proses pemilihan obatnya bisa seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, terakhir, tentu teman-teman sejawat juga harus tahu bisa menentukan kapan ini pasien harus segera di-refer ke spesialis atau ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap lagi, yang lebih komplit lagi untuk mendapatkan pemeriksaan dan tata laksana lebih lanjut. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa penderita tumor otak ini tidak bisa kita tangani di fasilitas-fasilitas tingkat pertama, memang dia harus di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ya, bahkan untuk tindakan pembedahan harus kita lakukan di rumah sakit yang memang mempunyai tingkat dokter ahli dan tingkat tindakan pembedahan untuk tumor otak yang high volume ya. Jadi memang penanganannya sangat komplit. Baik, saya rasa demikian ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Dr. Restu sebagai moderator.